khususnya di Jogja, wisata kuliner sate Klatak, kebutuhan domba sangat besar. Jadi disitulah, jadi pada saat kita menginvestasikan uang kita ke ternak, kalau ilmu ternak kita nol, itu resikonya besar. Alhamdulillah dari hasil ternak ini saya beserta istri bisa merasakan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. Alhamdulillah, saya owner dari Amanah Farm dan Sate Kambing MK yang beralamat di Plurugan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Ternak domba dan kambing itu tidak masuk list dalam cita-cita saya, karena kuliah ekonomi 2007 sampai 2011. Di 2011 itu saya mulai beternak kambing dan domba, mulai dari Idul Kurban. Alhamdulillah mendapatkan untung dan berlanjut mendalami sampai saat ini. Kalau kenapa milih ternak kambing dan domba, mungkin dari background Bapak rahimahullah. Bapak itu hobinya ternak, jadi apa saja diternak. Tapi saya melihat peluang untuk kambing dan domba ini cukup besar, khususnya di Jogja, wisata kuliner sate Klatak, kebutuhan domba sangat besar. Jadi disitulah kenapa saya ingin terus menggeluti atau mendalami usaha kambing dan domba. Yang kedua, alasan saya ternak domba, nasihat dari Ustadz kami bahwa ternak kambing dan domba di dalamnya ada berkahnya. Untuk yang ketiga, saya melihat bahwa ternak kambing dan domba ini secara kebutuhan pakannya itu bisa kita lakukan secara swasembada. Jadi ternak yang tidak bergantung dengan pakan pabrikan. Kalau untuk ternak lainnya, belajar dari Bapak, contoh ternak lele, ternak nila, ternak burung puyuh, ternak ayam, kemungkinan besar untuk bergantung dengan pakan pabrikan lebih banyak. Jadi kalau untuk ternak kambing ini, saya melihatnya bisa swasembada dengan menanam pakan sendiri atau rumput sendiri. 2011 sampai 2024 saya bekerja di perusahaan telekomunikasi swasta dan memutuskan resign di tahun 2024 dengan meyakini bahwa pada saat saya resign saya mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha ternak kambing domba ini, khususnya untuk hilir. Karena kalau masih berada di dua kaki, satu di usaha, satu di sebagai karyawan, alhasil usaha yang saya tekuni tidak fokus. Jadi saya mengambil putusan untuk resign dan memajukan ternak kambing khususnya untuk hilirnya. Yang saya rasakan setelah resign ya Mas ya, itu memang yang tadinya dapat gaji bulanan terus nggak dapat gaji bulanan, dapat penghasilannya dari ternak. Alhamdulillah setelah fokus ke usaha ternak ini, saya dapat gantinya dari usaha hilir, yaitu warung sate kambing. Terus itulah juga semakin banyak pelanggan yang bisa kita jangkau. Yang tadinya pelanggan belum kita jangkau, beberapa yayasan, beberapa lembaga, alhamdulillah
dengan resign dan fokus ke usaha ini, beberapa pelanggan baru khususnya yang tahun kemarin itu lebih banyak gitu. Alhamdulillah, jadi dapat gantinya dari Allah. Basic saya ekonomi, bukan peternakan. Jadi mulai dari nol itu usaha ternak kambing, mulai dari nol itu tantangannya besar, terutama untuk masalah kesehatan hewan. Jadi pada saat kita menginvestasikan uang kita ke ternak, kalau ilmu ternak kita nol, itu resikonya besar. Jadi yang saya alami jelas kematian, itu duka yang paling berat ya, karena uang yang kita sudah investasikan hilang begitu saja. Tapi dari duka itu kita belajar bagaimana bisa mengatasi atau mengurangi resiko kematian yang ada. Belajar kepada senior-senior, belajar kepada guru-guru kami yang memiliki ilmu khususnya untuk manajemen pakan, manajemen kesehatan, dan manajemen kandang. Alhamdulillah tetap ada Mas, karena usaha perhitungannya harus sangat teliti ya. Di situ analisa bisnis atau bisnis plan-nya kita bisa pakai, perhitungan HPP, terus nanti untuk proses marketingnya atau proses manajemen stoknya. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapat di perkuliahan bisa saya gunakan untuk usaha saat ini. Kalau fokus kami adalah untuk sektor penggemukan domba potong. Jadi kami sudah bekerja sama dengan supplier yang ada di Jawa Tengah, Muntilan, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung. Nanti kita request domba lepas sapi yang itu non breeding atau speknya tidak untuk indukan. Dari bobot yang kurang dari 15 kilo. Jadi spek non breeding itu atau tidak layak untuk indukan adalah yang dia stunting. Bobotnya 15 kilo. Nanti didistribusikan ke sini. Biasanya satu trip itu sekitar 40-50 domba. Awal kita treatment, kita berikan obat multivitamin, obat anti parasit, vitamin B kompleks, terus kita cukur, terus kita berikan pakan insentif selama 65 hari. Kita panen. Pada saat panen nanti kita akan pilih yang dia bobotnya sudah lebih dari 25 kilo. Kalau di Amanah Farm untuk saat ini kami memiliki dua kondisi. Setelah domba gemuk kita panen bekerja sama dengan teman-teman juru sembelih halal yang ada di RP Hanggiwangan. Mereka yang akan mendistribusikan ke warung-warung sate. Kalau untuk kebutuhan warung kami sendiri itu kita potong di RPH kami sendiri yang alhamdulillah sudah tersertifikasi juru sembelih halal juga. Untuk kualitas ternak sendiri kami menggunakan domba yang dia betul-betul sehat. Jadi di awal tadi kita berikan obat cacing, multivitamin, terus kita cukur. Itu tujuannya untuk domba ini lebih memiliki daya tahan tubuh yang baik atau lebih sehat. Pakan kita gunakan juga pakan yang berkualitas dengan kadar protein yang sudah dirumuskan atau sudah di labkan di UGM. Yang ketiga kita juga masih menggunakan rumput atau hijauan pakan ternak yang kita tanam di lahan kami sendiri. Gitu. Iya, nggak ada masalah. Alhamdulillah kita nggak pakai itu. Pelanggan itu mereka tahu dari customer kita yang lama. Contohnya kalau misalkan teman-teman supplier ya, dengan kualitas produk yang mereka beli di kami atau domba hidup di kami dipotong, karkasnya keluar sekian, terus hasil dagingnya
lebih fresh, lebih empuk dan tidak bau perengus gitu ya. Mereka datang terus mencoba sendiri atau membeli langsung. Kalau untuk persaingan sesama peternak, sebetulnya masing-masing memiliki kualitas produknya sendiri ya Mas ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, insya Allah sih nggak terlalu memikirkan hal tersebut, karena masing-masing dengan produknya, dengan kualitasnya nanti akan dicari oleh pelanggannya. Hikmah ternak kambing itu sabar Mas, Nggih, sabar. Karena kita berbisnis dengan makhluk hidup, di situ tantangannya adalah nyawa. Jadi pada saat dimana kita usaha dan resikonya besar, itu terutama untuk ternak kambing, resikonya kematian, hikmahnya yang saya dapat alhamdulillah adalah sabar. Gitu. Jadi selama kurang lebih 14 tahun ini ya banyak belajar sabar. Kalau momen yang saya nggak bisa lupa itu dulu saya kerja Mas di perusahaan, itu tidak sama sekali bisa terpikirkan untuk umroh. Nggih, alhamdulillah dari hasil ternak ini saya beserta istri bisa merasakan umroh, bisa mengembangkan usaha ke hilir, terus alhamdulillah juga bisa menyekolahkan anak dari ternak ini. Momen yang di situ ya sampai saat ini masih saya rasakan. Jadi kalau disimpulkan apakah bisa kita mendapat penghasilan dari ternak, insya Allah bisa Mas, karena saya yakin di ternak itu kalau dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan di situ kita melakukan dengan ilmu, insya Allah seperti janji Nabi bahwa ternak di dalamnya pasti ada berkahnya. Kalau ke depan menurut saya kita dihadang atau akan menghadapi tantangan ekonomi yang cukup sulit. Jadi bagaimana kita sebagai peternak mencoba melakukan efisiensi biaya yang keluar dari ternak itu, tapi tidak mengurangi kualitas produk ternak kita. Jadi mungkin bisa dengan mulai menanam pakan sendiri. Karena kenapa saya juga yakin bahwa ternak kambing ini akan tetap berlanjut walaupun ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, karena satu-satunya ternak yang bisa diberikan makan atau tidak bergantung dengan pakan pabrik itu adalah salah satunya domba atau ruminansia gitu. Jadi kita bisa tanam dari pakan kita, tanam sendiri, insya Allah kita masih tetap bisa melanjutkan usaha khususnya ternak ini. Saya mengajak teman-teman yang masih muda, kuncinya adalah mencoba dulu. Oke, walaupun kalau kata orang ternak itu tidak keren atau tidak menghasilkan, kalau kita mau mencoba, kita mau menggeluti, terus kita tahu hasilnya, nanti mungkin akan berubah pikiran seperti saya. Gitu. Jadi dulu awal memang saya nggak berpikir menjadi peternak, tapi setelah mendapatkan hasilnya, mendapatkan manfaatnya, alhamdulillah sampai saat ini dan insya Allah sampai seterusnya akan terus peternak kambing dan domba.